Biasa Bang Ardi, luar biasa Bang Ardi. Aku baru masuk itu loh. Jangkrik. Oh, salah iki salah ya, salah. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Ustadz Alhamdulillah. Andi, Ustazah Romo Mukidi, Ustazah Uniriba, sehat? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Rumida ini Utangnya jangan lupa dibayar. Rumida capek aku jangan begini nggak mau naik, dia takut sama Uni. Ya gini lah, kalau misalkan kawan-kawan Kristen tidak bisa membantah bahwa Kristen adalah ajaran manusia, berarti itu benar semua adanya. Jangan lupa teman-teman di bawah yang baru gabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di tap-tap layar biar komali kita kuat ya. Dikit lagi 100k 20k lagi. Silakan kawan-kawan Kristen yang Koinku udah dapat 14 ini. Gimana kalau aku Kristen turun itu aja? bukan ajaran manusia, silakan kirim permintaan. Aku udah dapat koin 14 ini. Aku turun ternaik lagi biar dapat lagi. Mana tuh? Aku izin turun dulu ya, semua ya. Ada pekerjaan nih, bentar. Nanti naik lagi kan. Iya Bang, siap. Ada pekerjaan bentar. Yuk, Nah, assalamualaikum. Martin, Hati-hati. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Romo. Ya, sambil di tap-tap layar teman-teman yang baru gabung, ini ada Martin, silakan Martin. Martin ini sudah dikontrak oleh Ustadz Tata untuk bertanya seumur hidup. Silakan Martin, kamu sudah dikontrak ini, seumur hidup kau bertanya. Coba keistimewaan apa lagi yang kurang darimu Martin? Silakan. Langsung aja Martin. Ini kau sudah dikontrak seumur hidup loh sama Ustadz Tata. Oke, selamat Silakan. pagi Pak Ustadz, ini Rifa, Bang Ardi. Lanjut. Fandi. Ya. Tadi saya mendengar Abang Fandi bertanya soal Kristen ajaran manusia. Kalau begitu Islam itu ajaran siapa, Bang? Islam adalah ajaran dari Rabbul Alamin menggunakan perantaraan manusia. Kan Dan sama juga malaikat. kalau cerita Paulus kan sama juga begitu. Kenapa Paulus? Paulus kan bertemu sebelumnya dia kan penjahat, musuh Kristen, Pengakuan dia, musuh besar. betul. Pengakuan dia bertemu dengan Yesus dengan dua kesaksian yang berbeda. Pertama dia katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 kalau tidak salah dan pasal ke-22 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah berarti benar, kalau tidak benar berarti salah. Nanti saya cross check lagi, saya kasih ayatnya. Maka di situ Paulus mengaku dua hal. Dia mengatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan kamu bernama Yesus itu, dia orang yang menyertai dia mendengar tapi tidak melihat. Tapi di ayat lain dikatakan orang yang menyertai dia melihat tapi tidak mendengar. Nah, dari psikologi pengakuan yang berbelit-belit ini membuktikan bahwa adanya kebohongan yang sedang dibangun oleh orang yang bernama Paulus. Bagaimana mungkin ketika peristiwa itu sangat penting, peristiwa itu sangat krusial dalam kehidupan seseorang, dia bisa salah-salah menyampaikan kesaksiannya. Maka dari dua kesaksian ini yang termaktub dalam kitab kalian di Kisah Para Rasul, di kitab yang sama ada indikasi bahwa Paulus berdusta. Atau dalam ayat kitab kalian di dalam kitab Korintus bahwa iblis bisa berubah menjadi terang, maka ada indikasi yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis. Berdasarkan ayat tersebut. Kenapa saya bisa katakan? Karena ketika Paulus yang niatnya ingin membunuh, ingin melakukan kejahatan, tetapi kemudian dia bukan hanya membunuh dalam makna jasmani, tapi menjadi pembinasa keji. Kenapa? Pembinasa keji dalam iman kalian, dalam kitab kalian adalah orang-orang yang menghentikan kurban bakaran. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Tuhanmu, dia menghentikan kurban bakaran, tapi mengorbankan Tuhan kemudian. Ya. Maka ada dua kemungkinan, probabilitas. Pertama, Paulus berdusta tentang pertemuannya dengan Tuhanmu. Yang kedua, dia adalah orang yang memang serigala berbulu domba, mengaku sebagai orang bertobat untuk menjadi pembinasa keji dengan meniadakan hukum Torah, Efesus pasal 2:15. Maka dengan apa yang saya temukan dalam kitab Anda, dua statement saya tolong dibantah. Paulus adalah penyesat pembinasa keji atau Paulus pendusta.
Dua hal ini saya punya dasarnya dari ayat tertulis dan juga dari indikatornya adalah perilaku Paulus. Maka kalau saya salah tolong bantah, tolong luruskan. Berikan dalilnya bahwa saya salah. Silakan. Dengan demikian masih relate dengan tema diskusi kita bahwa ajaran Kristen pengikut Paulus adalah ajaran buatan tangan manusia. Siapa manusianya? Paulus. Maka sebenarnya kalian tidak layak menyandang nama sebagai Kristen, kalian harusnya adalah Paulisme atau Paulism. Itu yang lebih tepat buat kalian. Ya Bunda, bukan persoalan apa ajaran palsu atau bukan, pernyataan tadi kan ajaran manusia dari Bang Fandi. Betul. Kan Muslim juga sama diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak. Ala turun mengajar Islam langsung. lebih tepatnya bahasanya bukan ajaran manusia. Islam adalah ajaran Tuhan yang diajarkan menggunakan perantaraan manusia dan malaikat. Allah mengajarkan Nabi Muhammad dengan mengutus malaikat Jibril. Allah mengajarkan saya dengan mengutus Nabi Muhammad. Jadi Islam adalah ajaran Tuhan yang menggunakan pengajarnya adalah malaikat dan manusia. Tapi sumber ajarannya dari Tuhan. Kristen adalah ajaran dari buah pikir manusia. Contoh, Tritunggal. Tritunggal itu bukan produk Bible, bukan produk Alkitabiah, tapi produk mindset. Siapa yang mengajarkan pertama sekali? Orang-orang Yunani. Dari kata treas, uno substansi, trea persona. Apakah ada ajaran Tritunggal ini dalam literatur ajaran Semitik? Never ever ever. Tidak pernah ada ajaran Tritunggal baik dari mulutnya Musa, baik dari mulut Abraham ataupun mulutnya Yesus, bahkan Paulus sendiri. Paulus sendiri yang bahkan mengaku semua yang pernah dia ucapkan dalam kitab itu ada yang datang dari buah pikirannya sendiri, bahkan tidak mengajarkan Tritunggal. Maka kalian Kristen adalah para pengikut ajaran konsep manusia yang datang tidak terkorelasi, terputus sanadnya, tidak ada kaitannya dengan para nabi. Maka saya katakan sekali lagi bahwa ajaran Kristen adalah ajaran dari buah pikiran manusia. Itu menyalahi kitab suci kalian seharusnya dalam Amsal pasal 5 ayat 3. Kita baca. Ya, dalam kitab Amsal pasal ke-5, kalau tidak salah nomor 3. Oh sorry, terbalik ya. Tar. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Amsal mana ini? Ini. 3 terbalik ya, pasal 3 nomor 5. Di sini ada kebijaksanaan dari Salomo. Amsal ini adalah ungkapan-ungkapan Salomo. Karena Salomo ini adalah orang yang sebenarnya kalau dalam definisi kenabian dia nabi, walaupun ditolak oleh Yahudi dan Kristen. Kenapa? Ulangan pasal 12 ayat 6 mengatakan, apabila ada nabi di antara kalian, aku akan berbicara dalam mimpi dengan tokoh ini. Salomo adalah orang yang pernah berbicara dengan Tuhan melalui mimpi. Maka Amsal pasal 3 ayat 5 ini adalah hasil pengajaran Salomo. Apa kata Salomo? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Martin. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sementara kalian lebih banyak mengungkapkan ide dan gagasan terkait agama kalian berasal dari buah pikiran kalian sendiri. Yang kita selama ini katakan asumsi pribadi. Oke, Itulah Bunda. pengajaran manusia. Tadi Bunda menagih Trinitas. Di mana Allah mengajarkan itu? Ya, sekarang saya Tidak tanya balik. pernah ada. Di mana Allah mengajarkan atau mengizinkan mencium batu? Coba. Oke, ada dalilnya sangat kuat. Sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi saya. Itu tertulis di Al-Quran. Maka yang dimaksud suri tauladan adalah parameter kebaikan dan kebenaran yang harus dicontoh. Taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul dengan taat kepada wali kami. Para ulama, pemimpin kami.
Maka ketika Nabi kami mencium batu Hajar Aswad sebagai bentuk kecintaannya terhadap surga, kerinduannya terhadap surga, terkait sesuatu yang memang adalah esensinya, hikmahnya bahwa batu ini akan menjadi saksi kelak atas apa yang kami lakukan, maka saya mencium batu Hajar Aswad semata-mata mengikuti perilaku Nabi saya. Mana perintahnya? Sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi kalian. Kalau saya balik pertanyaan kepada kamu, kapan Yesus mengajarkan menyembah Dia menjadi jalan keselamatan? Oke, tadi Bunda mengatakan kerinduan. Kenapa tidak menjawab pertanyaan saya? Ya, sebentar. Kerinduan surga dengan mencium batu. Kalau kami rindu surga mencium manusia, mencium patung gimana? Itu urusan kalian, gak ada kaitannya dengan saya. Mau Berarti kalian sama. mencium istri kalian kek, mau mencium sendal jepit saya kek, itu gak ada kaitannya. Kamu bertanya kepada saya, kenapa kami mencium batu Hajar Aswad? Kami mengikuti Nabi kami. Kenapa Nabi kami mencium batu Hajar Aswad? Karena Nabi kami adalah orang yang diberitahukan peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran manusia, sebelum dia dilahirkan. Maka dalam batu di batu Hajar Aswad itu ada hal-hal yang kami tidak ketahui tapi beliau ketahui. Contoh, kami mengimani, kami diberitahu bahwa batu itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Kalau saya mencium handphone ini, berarti ada filosofi dan makna dari handphone ini. Bisa jadi ini kenang-kenangan dari orang yang saya cintai. Karena bentuk penghargaan saya, maka saya cium. Sama seperti pemain bola, mereka mencium trofi karena mereka tidak menyembah trofi. Karena trofi itu adalah kenang-kenangan ketika mereka bisa memenangkan pertempuran. Kau mencium binimu karena kau mencintai binimu. Jadi ketika seseorang mencium itu ada alasan. Maka yang tahu alasannya adalah orang tersebut. Maka Nabi kami menyampaikan bahwa mencium batu Hajar Aswad menjadi asbab dosa kami terhapus. Bukan karena batu itu berkuasa, tetapi amalan yang kami lakukan itu adalah amalan soleh, amalan baik karena mengikuti Nabi kami. Nabi kami tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsunya. Tetapi Nabi kami itu selalu mandatnya dari Allah. Maka ketika aku bertanya kepadamu kembali sebagai bentuk critical thinkingmu Martin, bahwa kau adalah manusia yang betul-betul memfungsikan kognitifmu, ketika kau kritisi kami mencium batu, bahkan itu tidak diwajibkan, bahkan saya pun boleh tidak menciumnya, dan saya tidak berdosa ketika saya tidak mencium batu Hajar Aswad. Maka hal yang krusial dalam imanmu menjadi asbab kau selamat atau tidak. Kapan Yesus mengajarkan menyembah Dia menjadi jalan keselamatan? Karena itu lebih penting bagimu. Hajar Aswad itu kucium, enggak kucium, aku enggak masuk neraka dan masuk surga. Artinya tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Aswad itu kucium tidak masalah, enggak kucium pun enggak masalah. Tapi ketika kau menyembah kepada Tuhan yang salah, ini menjadi asbab masalah bagi hidupmu. Maka kembali lagi, kapan Yesus mengajarkan menyembah Dia menjadi jalan keselamatan bagimu? Itu lebih penting bagimu Martin, ketimbang kau memikirkan saya mencium atau tidak batu Hajar Aswad. Oke Bunda, Yesus tidak pernah meminta untuk Dia disembah. Lalu kenapa kau menyembah Dia? Tetapi beliau ini kan disucikan oleh Allah, Allah yang memberi Dia manusia pilihan. Batu pun disucikan oleh Tuhanmu. Batu pun dipilih oleh Tuhanmu. Kenapa kau tidak menyembah batu? Tapi kami tidak mencium batu. Kenapa? Kenapa kau tidak mencium batu yang disucikan? Kalau alasanmu menyembah Yesus karena Dia disucikan, kenapa kau tidak menyembah batu yang diurapi dalam kitab Perjanjian Lama? Karena kalau dua pilihan itu, saya lebih memilih manusianya daripada batu. Nah, berarti alasanmu telah hancur, gagal. Kau hipokrit dengan alasanmu. Saya tanya, kapan Yesus memerintahkan menyembah Dia menjadi jalan keselamatan? Kau bilang tidak ada. Artinya kau menjalankan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Yesus, tidak pernah diperintahkan Bapa. Maka kau termasuk dalam kitab Matius yang tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Karena yang masuk kerajaan surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Ketika kau mengajarkan, mengikuti sesuatu yang tidak diajarkan Allah Bapa, kau termasuk orang yang mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar. Maka kau termasuk orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu, menurut Yesus. Iya, tapi nanti pasti saya tagih mana perintah Allah Bapa untuk mencium batu di Quran atau Allah. Saya sudah sampaikan dalilnya. Dalilnya bagi orang-orang yang otaknya tidak bermasalah, itu dia paham. Ketika Allah katakan sudah ada suri tauladan terhadap diri Nabi kami, maka apapun yang dilakukan Nabi kami ikuti, itu menjadi amalan soleh. Paham tidak? Paham nggak? Bang DN di mute dulu, Anda di toilet ya. Iya Bunda, Paham maksud tidak? gini. Enggak, tunggu dulu, jangan barusan gini. Kau paham tidak?
Paham, paham apa yang dilakukan. Oke, terima kasih. Rasul menjadi Jadi contoh, ketika kau tapi tuntut nanti di hadapan Allah, kau bukan Islam. Apa yang mau kau tuntut? Ketika kau tuntut, kenapa itu umat Islam mencium batu? Kami akan menjawab, kami mengikuti Nabi kami. Mana perintahnya? Ada dalam dalil Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya, ketika aku yang menuntut Tuhanmu, kenapa orang ini kau biarkan masuk surga sementara dia menyembahmu? Mana dalilnya perintah menyembahmu? Oh, tidak ada, ku tampar Tuhanmu. Kurang ajar kau ya. Kau nggak ada dalil nyuruh dia menyembah kau. Dia menyembah kau, kau campakkan dia ke surga. Aku nggak pernah menemukan kau memerintah. Aku nggak pernah mengikuti dia karena tidak ada perintahnya menyembah kau. Kenapa kau campak aku neraka? Ku tampar bolak-balik Tuhanmu. Iya, ku tampar bolak-balik. Aku yang tampar. ya Bunda, tapi saya belum puas karena belum ada jawaban. Baca Kejadian pasal 28 nomor 18. Dengar, baca Kejadian 28:18. Kalau kau menyembah Yesus karena dia disucikan, harusnya kau menyembah Tugu. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Diurapi. Batu ini Mesias. Jadi kalau kau bicara Tuhan kami Mesias, pret. Mesias itu gak ada spesialnya dalam kitabmu. Batu yang dipegang Yakub sebagai bantal itu juga Mesias. Dari kata Mesias, diurapi. Ya, tapi Tidak ada hebat-hebatnya ajaran kalian. Karena ajaran kalian datang dari manusia. Contohnya kamu barusan bicara. Aku udah bilang ya. Kalau seandainya nanti kau sama aku berdiri berdua. Kita dihakimi. Ternyata Tuhanmu adalah Tuhan sebenar-benarnya. Aku orang pertama yang akan menampar Tuhanmu. Karena satu pertanyaanku dia tidak akan mampu jawab. Di mana kau perintahkan manusia menyembahmu lalu masuk surga? Gak ada, Rifa. Mampus kau, mati kau. Kau nggak pernah suruh kami nyembah kau. Tiba-tiba aku nggak nyembah kau, kau campak ke neraka. Mampus kau, ku tampar. Setidaknya aku tampar Tuhanmu dulu sebelum dia menyampakkanku ke neraka. Ku tampar. Wallahi ku tampar. Oke. Berarti menurut Bunda Rika, Nabi Isa atau Yesus ini biasa-biasa saja, bukan manusia spesial gitu kan? Sampai dia dianggap Manusia Kristen itu yang biasa-biasa punya saja. jabatan sebagai nabi itu bukan manusia biasa-biasa saja, brother. Dia sudah memiliki gelar nabi. Dari kata, bisa ada yang mengatakan dari kata an-naba, dari kata navi'i, atau dari kata naba'a, atau dari manapun asal katanya, dia memiliki gelar. Kau pikir guru dengan kau sama? Sama guru dengan kau? Kau guru nggak? Kalau guru dengan saya sama, hanya beda umur saja. Nanti saya bisa sama seperti guru. Siapa nanti. guru yang kau maksud itu, nama atau gelar? Ngerti nggak diskusinya? Seorang guru, kau guru bukan? Kau seorang guru. Bang Ardiansah adalah seorang dosen. Kau dosen bukan? Dosen bukan? Bukan. Nah, sama nggak kau dengan Bang Ardiansah secara status? Statusnya beda, tapi sama-sama manusia. Berbeda, sama-sama manusia, pintar, otak jalan tuh barusan. Kok bisa jalan otakmu? Coba kita uji. Kenapa otakmu mandat ketika membahas kitabmu? Ketika Nabi itu sudah memiliki Nabi dan gelar sebagai Rasul dan Nabi, kau katakan apakah mereka adalah sama dengan manusia biasa? Secara esensi manusia, betul. Dia tidak langsung menjadi malaikat, tapi dia memiliki gelar yang membedakan dia dengan manusia yang tidak bergelar seperti kau dan saya. Maka para nabi adalah orang-orang yang memiliki kelebihan sebagai seorang nabi. Pemberi berita. Kalau dalam kitab Ibraninya dia juga punya gelar lain, haroeh, sebagai pelihat. Maka kenapa para nabi ini berbeda? Karena mereka bisa melihat masa depan bukan dari hasil manusianya, tapi apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan memilih mereka untuk diberikan informasi yang gaib. Maka mereka adalah orang-orang pilihan. Maka mereka tidak bisa dikatakan manusia biasa dalam makna jabatan. Tapi secara esensi, naturnya dia manusia biasa. Nabi marah, yes. Nabi bersedih, yes. Nabi makan ikan goreng, yes. Nabi ditampar, yes. Nabi dilempari kotoran, yes. Nabi menangis, yes. Nabi pun bermuka masam juga, biasa. Nabi kecewa, yes. Ngomong apa Dia toh manusia. pendek ini?
Diam dulu bro. Nah, sumbu pendek. Sumbu pendek adalah orang yang ketika lapar tidak menemukan buah pada pohon tersebut lalu dikutuk buah itu menjadi kering. Ini manusia sumbu pendek ini. Ini manusia punya kelainan jiwa ini. Tiba-tiba karena laparnya. Bodoh sedunia. Kenapa ada manusia yang bersumbu pendek yang kalian tuhankan? Ketika ada manusia yang melihat pohon tidak berbuah padahal belum musimnya, dia kutuk Kalau itu sumbu pohon pendek menjadi kering. pintar, cepat Inilah bagus. manusia bersumbu pendek. Ketika ada manusia yang melihat orang jualan dengan baiknya karena dia tidak mau tempat bapaknya dikotori, dia obrak-abrik itu. Inilah manusia bersumbu pendek. Manusia bersumbu pendek adalah manusia yang tidak bijaksana mengambil keputusan, Bang Ardi. yang gampang emosi, gampang Izin, marah. Bang Ardi. Inilah kalian. Itu noise, Bang Ardi. Mungkin tidak dilihat. Oke, sorry. Ya siap. Teman-teman di tetep layar ya, jangan lupa. Silakan Bang Jones, mau ditanggapi mungkin temanya keren loh. Oke, sebentar Bang Jones, sebentar. Saya mau clearkan dulu sebentar. Pandi, Sebentar, Bang. ketemu lagi ya. Ya, Ya, pagi Bang. Bang. Ini enggak substansi kamu Martin. Kamu nanya dia juga udah benar itu dia. Sekalian minum pasti kalian tidak akan mati. Ganti. Abraham sendiri sudah melihat Yahweh. Abraham, stop. Anda ngawur loh. Abraham, Musa, dan sebagainya tidak pernah mengatakan Tuhan itu kenosis Stefan. Adalah Tuhanmu di surga itu masih anaknya Maria, laki-laki ganteng, di dalamnya ada roh dan jiwa, yaitu di dalamnya ada Bapa dan Roh Kudus, dibungkus oleh fisiknya Yesus. Jadi Tuhanmu ini tetap anaknya Maria, laki-laki ganteng. Selesai. Jadi analogimu saya balikin kembali. Lu tinggal iyain, terserah netizen yang menilai. Sampai jumpa. Semoga Anda sehat selalu. Silakan host. Tapi masih Begini, enggak, Anda ngawur melebar. Pertanyaan saya, siapa yang pernah melihat Tuhan? sebelah kanan ular. Kami minum mati tidak. Itu kan mau menguji ayat ini. Seperti begitu. Jadi tidak boleh kita menguji Tuhan, itu tidak boleh. Pribadi. Bukan nggak mampu. Ini yang dilakukan. Kamu diam, saya Sudah. jelaskan. Mana? Yang mana? Poinnya mana? Tunggu dulu. Jelaskan, Saya mau ya. tahu yang ngawur yang mana? Yang ngawur yang mana? Semua kamu Yang sampaikan mana? tuh ngawur semua. Satu aja. Tentang Satu Yesus saja. sudah Mana? Dengar, nggak usah. Pohon Yang ara aja mana kamu yang ngawur? Pohon Iya, ara aja saya kamu minta pemahaman poinnya. ngawur. Mana yang ngawur? Yesus berperintah menyembah itu aja kamu ngawur cara menarasi kamu semua. Yang mana? Loh, sekarang Ya saya udah, tanya sama kamu. saya mau jelasin Dalam kamu kitab mau gimana? Matius, tidak semua yang memanggil Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang masuk kerajaan surga yang mengikuti kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa menyembah Yesus adalah keselamatan. Yang percaya kepada anak. Kamu nggak tahu Oke, itu percaya jawabannya sebagai apa? kaitannya. Percaya sebagai apa? Kepada anak itu adalah Tuhan Yesus Percaya Kristus sebagai itu apa? sendiri. Saya juga percaya Dia kepada yang Yesus, diutus. maka saya selamat. Nggak ada, kamu Percaya sebagai kamu apa? lain. Oke, kamu percaya tidak kepada ikut Yesus. ajaran dia. Mana perkataan Yesus yang kamu percaya? Nah, makanya kamu framing itu ngaco, kan saya bilang tadi yang dimaksud Mana dengan ayat perkataan yang di bawah. Yesus yang kamu percaya? Di ayat Yohanes itu sudah dijelaskan Mana? bagaimana perintah Bapa, yaitu percaya kepada anak. Nah itu Mana itu perintah jawaban. Bapak yang kamu percaya yang disampaikan oleh Yesus? Mana? Ya apa? Yang mana? Jadi Bapak ini yang mengutus anak. Nah, jadi begini ya. Kenapa Oke, di dalam- saya percaya Yesus sebagai utusan. Kamu Diam percaya dulu, nggak diam kalau dulu. Yesus adalah utusan? Ini susah ngomongnya. Kalau kamu mengatakan percaya kepada Bapa, kamu bawa sebuah dalil bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Saya percaya. Sekarang saya tanya kamu percaya nggak Yesus utusan? Kamu kalau mau dijawab jangan merepet, diam. Lihat, lihat, Rifa. saya Dono, kamu, tanya, saya mau Kamu tuh substansi, kalau saya mau dijawab strike to the jangan- point, saya nggak mau jangan berbelit-belit. Diam. Di mana dalilnya kamu menyembah Yesus itu adalah perintah Bapak? Tidak bisa tunjukkan. Bapak katakan bahwa Yesus utusan. Saya percaya. Paham. Kamu percaya nggak? Hafal ayat tapi nggak Apa? paham apa maksud dari ayat-ayat itu semua. Yang Nah, mana? ini Yang mana? mau Yang mana jelasin yang saya tapi tidak nggak pahami? mau, Ayat mana? aja semua. Ayat mana? Ayat mana? Nah itu yang kamu bawa. Dengar baik-baik kamu. Makanya kamu Yang mana? diam nenek lampir. Yang Kamu mana? diam. Oh ya emang begitu cara diskusinya nenek lampir ini. Susah. Oh. Susah nenek lampir cara diskusinya. Nggak apa-apa. Ketika ada Ya iblis udahlah, gua yang cabut ya, mengatakan Fadli. saya nenek Susah, lampir, nenek bagi saya nggak diskusi sama masalah. Nenek lampir nggak bisa diam, dia maunya Ya, kalau- menang sendiri, nggak mau bergantian, nggak punya attitude.
Attitude-mu bagus Susah sekali. kamu, nenek lampir. Attitude Kristen tuh kayak kamu memang. Ya kayak Keren. kamu memang itu nenek lampir. Iya. Cuman menghujat. Attitude Kristen membuka seperti yang dilakukan John. Sabar Pak Itu Jonas, kamu memang iblis sabar. kamu nenek Serang lampir. pribadi. Sabar Pak Jonas, sabar. Bukan Ardiansa. Gua mau jelasin dia nggak kasih kesempatan. Iya, ya Gua udah mau jelasin dia sabar. nggak kasih kesempatan. Ya, Itu ya, mau ya, nenek ya, lampir ya, di sisi Ya Ardiansa. udah Pak Jones, Tahu nggak? jelasin. Saya menghargai Pak Jones kalau di sini. Sabar. Pak Jones. Iya, Pandi. Ini Iya. nenek lampir ini nggak mau kasih kesempatan gue jelasin. Iya udah sabar. Pak Jones, sebelum ngomong minum obat nanti Sabar, ayo, ayo. setruknya kumat nanti Dia setruknya kumat. kagak, lu ustaz apa Minum obat dulu. lu marbot tahta diam aja, udah diam. Kamu gak usah ikut campur, gak ada otaknya kalau tahta. Pak Jones, jangan gitu Pak Jones, Pak Jones jangan gitu lah, sabar, sabar, Iya, sabar. enggak, enggak. Gini Ardiansa, gue hargai orang kalau menghargai juga. Itu Iya, cara iya, iya. Ardiansa. Siap. Gue sangat baik loh. Kalau lu Diskusi baik. aja Pak Jones. Ya. Nah, begitu yang bagus ya. Tolong saya Iya, minta iya. maaf semuanya ya, Rifa. Kalau diskusi yang baik, saya bilang dari awal diskusi yang baik. Saya jelaskan apa kengawuran kamu dalam memahami kekristenan. Kamu bilang itu ya kita nggak ada perintah untuk menyembah Yesus. Ya benar, karena kamu tidak tahu tujuan Yesus datang ke dunia ini Saya mau apa. dialog sama Itu kamu esensinya. asalkan obatnya disiapkan dulu. Nah, ini kan marbot gembel ya tuh ya. Selalu distorsi Ardiansa. Tidak bisa diangkat tuh marbot gembel ini. Susah Fandi. Gue cabut ya. Susah Fandi.